Subhanahu wa taala. Karena atas berkat dan rahmat hidayatnya kita dapat berkumpul dalam acara FGD tutorial SPAI Universitas Pendidikan Indonesia yang insya Allah dilaksanakan tepatnya pada Minggu 15 November 2020. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa kabar Kang Teteh? Apakah kabarnya baik-baik saja? Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah baik. Kabarnya baik-baik saja di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan, nama saya Asep Mardianto. Di sini saya akan menjadi moderator pada pekan terakhir atau pekan kelima yang bertemakan upaya preventif menangkal radikalisme dalam beragama. Seperti itu. Yang saya hormati, izin Bapak Disris Hari Nugraha M.Hum. Insya Allah beliau akan menjadi narasumber untuk pekanan kelima ini. Kemudian ada 3 penyaji yang luar biasa sekali. Yang pertama ada Kang Iqbal Laksana dari Prodi Ilmu Keolahragaan B. Kemudian ada Kang Nova Reski Firwani dari Prodi Teknik Elektro. Kemudian ada Kang Adi Hatia Warman dari Prodi Pendidikan Biologi B. Baik, itu pemateri dan juga penyaji pada kesempatan hari ini. Selanjutnya, sebelum dimulai FGD-nya, seperti biasa, kita mulai dengan jargon dulu. Untuk jargonnya mungkin akan nanti sudah tahu ya. Ketika saya bilang FGD SPAI, nanti akan nanti jawabnya kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah, Allahu Akbar. Saya ulangi lagi, ketika saya bilang FGD SPAI, teman-teman jawabnya kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah, Allahu Akbar. Baik, oleh karena itu silakan untuk mic-nya diaktifkan dulu. Agar suara sangat. Untuk mengaktifkan mic-nya dulu. Oke, sudah? Yang belum silakan untuk dinyalakan mic-nya. Di unmute ya, silakan. Sudah? Siap ya? Siap, bareng-bareng. Siap. FGD tutorial Ilallah. Kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ilallah. Kita ulang sekali lagi ya. Kita ulang sekali lagi. Yang lebih semangat. FGD SPAI. Kuliah cerdas, kerja ikhlas, istiqomah, Allah, Kerja. Alhamdulillah ya, baik. Silakan untuk kembali menonaktifkan mic-nya. Alhamdulillah ya, Akang Nantete sudah kelihatannya semangat sekali, apalagi ini adalah pekan yang terakhir atau pekan kelima. Baik, alhamdulillah untuk selanjutnya sudah ada penyaji yang akan menyampaikan pemateriannya. Baik, untuk itu saya persilahkan untuk yang pertama ada Kang Iqbal Laksana dari Prodi Ilmu Keolahragaan, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Iqbal Laksana Jamalul Lail, Prodi Ilmu Keolahragaan B 2018, NIM 1806876. Di sini saya akan mempresentasikan tentang upaya preventif penangkalan radikalisme dalam beragama. Nah, mohon maaf Kang, dimatikan videonya, soalnya terkendala jaringan. Aduh, Iqbal mah. Yang pertama, apa itu radikalisme? Radikalisme yaitu suatu aliran atau paham aliran yang radikal dalam politik. Paham atau aliran yang menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau sikap ekstern dalam aliran politik. Dalam beragama juga kita mengetahui tentang radikal itu ya. Jadi seorang kubu atau sekelompok orang yang menginginkan dalam
dalam ajarannya atau dalam pahamnya itu menggunakan radikalisme dengan cara mengikuti aliran yang dianutnya oleh beberapa sekelompok orang tersebut. Seperti itu. Sepertinya jadi orang tersebut itu ingin kita semua itu yang beragama Islam mengikuti ajaran orang tersebut dengan cara ini penyawai. Mohon maaf Kang, putus-putus itu agak berisik. Jadi orang tersebut itu merasa paling benar dalam agamanya, seperti yang banyak ya antara Ansor dan mohon maaf tidak mengecualikan FPI dan Ansor itu berbeda, padahal satu sama NU, tetapi dia itu salah satunya merasa paling benar. Padahal di suatu ajaran tersebut tidak membenarkan hal itu. Yang kedua, bagaimana cara menangkalnya? Cara menangkalnya yaitu dengan cara kita menguatkan keimanan kita, tidak mudah terpengaruh oleh aliran tersebut, karena kita kan mempunyai madhab ya. Pasti tiap orang itu memegang teguh madhabnya tersebut. Nah, orang lain dengan cara radikalnya itu bisa mempengaruhi orang-orang yang awam dalam beragama. Caranya seperti kemarin, agama saya merasa paling benar dan kamu harus mengikuti agama saya, seperti itu. Padahal di Islam itu semuanya sama berkeimanan kepada Tuhan yang Maha, pada Allah Subhanahu wa taala, dan memegang teguh sunnah Rasulullah SAW, seperti itu. Yang selanjutnya bagaimana cara untuk menyikapinya? Untuk menyikapinya kita cukup berpegang teguh kepada ajaran yang kita anut, madhab yang kita pegang, dan tidak terpengaruhi oleh orang-orang lain, seperti itu. Banyak di Bandung salah satunya ya ajaran-ajaran Islam, dari mulai Muhammadiyah, Persis, NU, bahkan ada Syiah, seperti itu. Nah, kita harus memegang teguh ajaran yang kita pegang, yang kita anut, dan madhab yang kita yakini, seperti itu. Mungkin dari saya sekian. Atau masih lanjut, Kang? Punten? Ya, kalau sudah boleh, tapi kalau masih ada yang harus disampaikan, boleh dilanjut atau sudah selesai, Kang? Tergantung nih. Kang sudah selesai memberikan materinya. Ada lagi, Kang, sebentar. Oh, silahkan. Dalam tata cara beragama, kita tidak bisa mengkafirkan atau menyalahkan atau membenarkan ajaran kita sendiri. Contohnya seperti di Indonesia itu ada yang mengkafirkan atau ada yang merasa dia ajarannya paling benar. Seperti contohnya ajaran Syiah. Dia merasa paling benar karena ajaran yang dia anut itu menurut dia yakin 100% saya Islam asli atau saya Islam yang benar. Itu. Dan di Indonesia itu ajaran agama Islam itu selalu merasa dia itu paling Islam tanpa melihat yang lain itu, agama yang lain itu agama yang salah, seperti Kristen, terus Konghucu dan yang lain-lain. Padahal di dalam surat Al-Kafirun juga sudah diterangkan bahwa arti dari surat Al-Kafirun yang berarti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maka di situ kita harus jalan berdampingan tanpa mempengaruhi ajaran orang lain dan tanpa mengaruhi keyakinan orang lain, seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari saya dicukupkan, Kang. Mohon maaf. Baik. Kekurangan, kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Terima kasih kepada penyaji yang pertama, Kang Iqbal Laksana dari Ilmu Keolahragaan kelas D. Mungkin tadi ada beberapa yang dapat kita ambil bahwa untuk salah satu cara agar kita tidak mudah mungkin memiliki keyakinan radikalisme atau cara menangkalnya itu tidak mudah terpengaruh terhadap paham tersebut. Dalam artian mungkin kita harus banyak mengkaji diri ya, banyak mengetahui tentang apa-apa saja mungkin ciri-ciri paham radikalisme itu seperti apa. Kemudian yang tadi sudah disebutkan bahwa tidak mudah mengkafir-kafirkan orang lain gitu kan, belum tentu yang kita kafir-kafirkan memang orang non muslim gitu, siapa tahu memang dia seiman sama muslim tapi kita malah mengkafir-kafirkannya. Jadi tadi dari pembahasannya jangan mudah untuk mengkafir-kafirkan orang lain gitu, yang belum tentu kita tidak tahu beliau agamanya apa, atau beliau memang kayaknya Islam, beliau memang Islam tapi kok kita dikafir-kafirkan. Ya mungkin itu yang disampaikan oleh Kang Iqbal. Baik, untuk selanjutnya pematerian atau penyajian akan dilanjutkan oleh penyaji yang kedua, yaitu ada Kang Noval Reski Firwani dari Teknik Elektro B. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan. Ya, perkenalkan saya Noval Reski Firwani, NIM 1808070 dari Teknik Elektro B. Boleh dipersilakan Kang itu untuk materinya. Ya, sekarang kita akan membahas tentang radikalisme. Apa sih radikalisme itu? Radikalisme itu menurut agama yaitu adalah keagamaan yang berbasis pemahaman yang dimana dia itu menitikberatkan hukum Islam sebagai secara berlebihan. Jadi kita itu mendapatkan suatu apapun hal pembelajaran itu selalu kita kaitkan dengan agama, itu merupakan suatu hal yang salah. Mengapa? Karena dalam hal beragama itu banyak sekali seperti hal politik itu tidak bisa diagamakan. Banyak juga hal-hal yang tabu yang seperti kita ketahui itu masih belum bisa untuk kita sambungkan dengan hal keagamaan. Tapi tetap semua itu tetap diatur dalam hukum Islam. Radikalisme, kenali, pahami, dan jauhi. Kenapa? Karena di setiap hal yang ada, radikalisme ini kan merupakan hal yang baru. Jadi kita harus memahami dulu, kenapa sih adanya munculnya radikalisme ini, karena apa? Nah, pemahaman ini tuh karena apa? Kita masuk ke sebab. Minimnya ilmu agama, ilmu beragama dan keliru. Di sini maksudnya kenapa? Minimnya ilmu beragama dan keliru adalah kita itu diberi pemahaman, pembelajaran oleh guru, dosen, ustadz, kiai, serta habaib, segala macam. Kita pun tidak kita terapkan gitu. Hanya kita dapatkan, kita hanya mendapatkan hal-hal yang datang untuk majelis, datang untuk belajar mengaji, namun tidak kita terapkan dalam kehidupan, itu tidak kita terapkan. Nah, akibatnya nanti akan mudahnya terprovokasi dengan isu. Mudahnya terprovokasi dengan isu itu sangatlah berbahaya. Contohnya seperti halnya ada satu hal di mana seseorang memiliki pemahaman yang berbeda dengan orang lain. Dan masing-masing kedua kubu tersebut memiliki pola pikir yang egoisme, di mana menurut mereka lah yang paling benar. Nah, pada titik itu, mereka berdua akan selisih paham, di mana selisih paham ini akan menyebabkan terpecahnya. Terpecahnya dalam hal apa? Bukan mereka untuk bersatu mencari jalan keluar terbaik, namun mereka terkadang malah menjadikan hal tersebut menjadi suatu perdebatan yang mengakibatkan suatu konflik. Kembali lagi ke sebab, konflik horizontal yang berseberangan dengan ajaran agama, di mana konflik tersebut yang bisa menyebabkan perpecahan ini, radikalisme ini merupakan titik berat, di mana pemahaman-pemahaman tersebut kita dapat pahami, namun tidak kita resapi. Kita ambil contoh, menurut saya benar, tapi menurut orang lain itu salah. Menurut orang lain juga benar. Di situ titik berat kami menemukan jalan keluar yang kedua. Nah, dari itu akibatnya mengutamakan sunnah dibanding wajib. Jadi seperti apa? Contoh, dalam radikalisme itu yang saya kutip itu ada radikalisme dalam beragama yaitu di jalur jihad. Nah, di jalur jihad ini terkadang orang berpikir
bahwa beda pemahaman atau bedanya pembelajaran yang dia dapatkan itu bisa saja berseberangan, padahal banyak yang harus kita pahami. Contohnya mazhab-mazhab juga berbeda, tiap guru-guru juga berbeda, pemahaman dari guru-guru tersebut juga berbeda. Karena kenapa? Dibanding kita harus belajar lebih banyak, disitulah titik berat kita harus bisa membandingkan mana paling benar untuk kita dapat maju, untuk kita dapat pelajari, untuk kita dapat sosialisasikan dan terapkan dalam kehidupan. Di sini saya punya solusi, yaitu pertama, beragama dengan tenang bersama guru yang nyaman. Carilah guru, kiai atau dosen atau habaib siapapun itu. Semua itu semua sama dalam agama Islam itu belajar dalam tatanan Al-Qur'an, dalam hukum Islam. Nah, di dalam situ kita harus mencari guru yang tepat. Kenapa? Terkadang ada juga di saat kita belajar beragama, guru tersebut tidak nyaman menurut kita. Akhirnya akan memunculkan sendiri gitu rasa malas, rasa tidak ingin tahu dari dalam diri kita. Jadi merupakan hal yang menjadikan kita menjadi bermalas-malasan, apalagi dalam hal menyangkut mencari ilmu beragama. Yang kedua yaitu intuisi diri dengan agama, yakin gitu. Kita yakin, kita harus yakin. Kenapa yakin? Karena di sini sekarang seperti halnya kita belajar tentang tata cara sholat. Kita dahulu kecil pernah diajarkan tata cara sholat oleh guru ngaji, oleh orang tua. Yang pertama kali yang mengajarkan kita itu adalah orang tua. Guru terhebat kita itu adalah orang tua kita. Sebagaimana dasar kita ingin tahu bagaimana ke depannya, itu kita bisa lihat dari bagaimana cara orang tua kita mengajarkan kita sejak kecil. Nah, intuisi diri tersebut di sini maksud saya adalah gimana sih caranya kita itu beragama itu tenang. Karena sifatnya agama itu adalah kasih sayang. Dimana kalau misalkan kita memunculkan perdebatan dan perseteruan yang membuat perpecahan, apa gunanya gitu kasih sayang dalam beragama. Jadi menurut saya, carilah tempat ternyaman dalam Anda mencari ilmu beragama. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Nova Reski Firwani yang sudah menyampaikan materinya kepada kita semua. Baik ya, alhamdulillah ya untuk materinya sangat luar biasa sekali ya. Di sana juga dibahas bagaimana apa itu radikalisme dan sebabnya sih seperti apa. Yang pertama kan sebabnya mungkin yang memang sering terjadi itu minimnya ilmu beragama dan keliru. Itu memang saya juga menemukan beberapa artikel di internet maupun di beberapa karya ilmiah mungkin yang membahas tentang radikalisme. Itu banyaknya itu orang yang mungkin kurang mengerti ilmu agama dan juga dia keliru dalam mengartikan sebuah ilmu gitu, seperti itu. Mungkin ada juga yang mencari ilmunya itu tidak dengan guru yang tepat ya. Nah, tadi yang benar ya bahwa beragama itu, caranya beragama itu dengan tenang. Memang Islam sendiri kan mengajarkan umatnya, mengajarkan kita semua untuk kasih sayang gitu dalam Islam. Kemudian kan Islam itu hadir untuk menyempurnakan akhlak gitu yang baik, seperti itu ya. Mungkin karena hal-hal yang tadi yang mengakibatkan kita mudah terprovokasi dengan hal-hal yang negatif, akhirnya kita menjadi mempunyai sifat radikalisme. Nah, solusinya seperti tadi, pilihlah guru yang nyaman, kemudian intuisi diri dengan agama. Ya, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke penyajian ketiga. Ada dari Kang Adi Hatia Warman dari Pendidikan Biologi B. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Perkenalkan, saya Adi Hatia Warman dari Pendidikan Biologi B. Kita lanjut ke penyaji maksudnya ya giliran saya. Di sini saya hanya mengutip dari ustadz-ustadz yang kiranya menurut saya sudah kompeten untuk membahas ini, karena jujur saya sangat kurang ilmu sekali untuk membahas hal ini. Saya hanya menyampaikan kembali apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah ya. Nah, berangkat dari pengertian radikalisme. Nah,
radikal sendiri, kalau saya dipelajari di biologi, kalau radikal itu istilahnya bahasa latinnya radik. Nah, radik itu kalau di biologi itu akar gitu ya. Nah, berarti kan kalau misalkan kita artikan bahwa radikal itu hal yang fundamental atau sangat mendasar, sangat menghujam ke akarnya gitu. Berarti kalau misalkan secara logika, kalau kita punya pengetahuan yang mendalam, yang mengakar, berarti kan sesuatu hal yang bagus. Seperti misalkan saya belajar biologi sampai paham sekali dasar-dasarnya itu sangat bagus. Nah, akan tetapi radikalisme ternyata telah berkembang terhadap maknanya. Nah, berkembangnya seperti apa? Nah, ini saya mengutip juga dari kamus besar bahasa Indonesia ya, yang tadi sudah disampaikan juga dari penyaji pertama. Saya bacakan lagi. Radikalisme itu paham atau aliran yang radikal dalam politik. Nah, terus paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Terus sikap ekstrim dalam aliran politik. Nah, di sini terdapat pergeseran makna ya dari arti kata radikalisme. Nah, dan di sini pun tidak dibahas bahwa radikal dalam keagamaan, tapi lebih dibahas pada politik. Nah, kenapa di sini dibahasnya kepada politik? Mungkin ya yang saya baca di suatu artikel di internet, mungkin teman-teman juga bisa baca di almanhaj.or.id. Nah, gerakan radikal itu dalam sejarahnya itu dimulai saat revolusi Britania Raya. Nah, mereka ingin merubah atau merevolusi negaranya dengan cara seperti itu, dengan cara radikalisme, yaitu dengan yang tadi disebutkan dalam KBBI. Nah, seperti itu. Nah, terus apakah di zaman Islam, di zaman Rasulullah saat itu terjadi hal yang sama? Maksudnya makna radikalisme yang sekarang gitu ya, bukan yang mengakar. Nah, ternyata dari zaman Rasulullah pun sudah ada. Itu saya kurang tahu pastinya hadisnya atau sikap viral langsung. Baru kali ini nyimak spy dari halo ya punten teh siapa teh Alifah ya. Lanjut yaitu pada zaman apa? punten udah ya. Oke ya turun. Lanjut lagi. Nah, pada zaman Rasulullah dulu juga ada itu radikal yang radikalnya seperti apa? Saya mengutip juga ya dari video Ustadz yang saya dengarkan. Dulu tuh sahabat Rasulullah tuh saking istilahnya saking semangatnya beribadah dalam Islam, kan kalau puasa tuh hanya ada puasa wajib sama puasa sunnah. Nah, puasa wajib yang di bulan Ramadan. Nah, terus puasa sunnah pun paling banyak pun yaitu puasa Daud ya, sehari buka sehari puasa. Nah, tapi ada sahabat Rasulullah yang pokoknya mah pengen pol-polan itulah ibadah sama Allah tuh sampai puasa dan puasanya tiap hari gitu. Terus ada juga yang sampai saking mau fokus ibadah sampai dia nggak nikah gitu, pengen fokus aja ibadah sendiri. Nah, Rasulullah menyampaikan bahwa aku ini istilahnya kalau bahasa kitanya mohon maaf, aku ini orang yang paling soleh gitu, paling benar di antara kalian karena aku ini adalah contoh manusia yang Allah turunkan ke bumi untuk kalian gitu. Jadi aku saja puasa berbuka gitu. Nah, kalian jangan melebih-lebihkan. Aku saja seorang Rasul mempunyai istri gitu. Jadi kalian jangan melebih-lebihkan. Oke. Nah, selanjutnya
sebab yang terjadi terhadap radikalisme ada dua, itu sebab internal dan eksternal. Nah, mungkin yang internal tadi udah dibahas ya oleh teman-teman penyaji, yang penyaji pertama dan kedua tentang pakir ilmu ya. Itu saya sangat setuju sekali ya, karena kita yang masih minim sekali ilmu gitu, jangan sampai over confident atau kayak wah baru dapat beberapa hadis, baru dapat istilahnya materi baru gitu, kita udah sombong, udah paling paham banget, udah paling pro, dan sampai-sampai nyampein ke temannya bahwa oh kamu salah, harusnya begini. Sedangkan hal itu pun tidak seharusnya dilakukan seperti itu, karena dalam mengkaji Islam tuh harus secara menyeluruh gitu kan, karena ada yang tadi yang banyak khususnya di dalam fikih banyak perbedaan pendapat ulama, tapi apapun pendapat ulamanya yang kita ikuti itu dibenarkan gitu. Nah, jadi jangan tadi akibatnya sebabnya karena sebab internal itu pakir ilmu atau kebodohan. Terus yang kedua, sikap gulu atau berlebihan yang tadi ya yang saya sebutkan, contohnya yang seperti sahabat Rasulullah yang saking pengen pol-polnya ibadah, nah ibadahnya itu berlebihan itu. Selanjutnya ada jauh dari bimbingan ulama. Nah, yang menyangkut tadi yang pertama ya, yang sebab internal, karena kita jauh dari ulama ya kita jadi bodoh gitu, maksudnya jadi jauh dari bimbingan ulama gitu. Selanjutnya ada faktor eksternal atau sebab eksternal. Nah, yang pertama, kenapa di sini ada penjajahan terhadap umat Islam gitu. Nah, pada saat dahulu, saat kita, maksudnya nenek moyang kita ya atau kakek nenek kita, pada saat dulu kan masih zaman misalnya Indonesia tuh negara atau daerah yang tentram gitu, dengan gotong royongnya, kerukunannya, datanglah para penjajah, yaitu kayak contohnya Belanda. Nah, sikap Belanda yang istilahnya semena-mena gitu terhadap rakyat Indonesia itu memunculkan sikap yang istilahnya bertentangan dengan kultur budaya Indonesia yang beda sekali dengan kultur penjajah gitu. Nah, maka disitulah muncul keinginan untuk menyerang gitu. Nah, sebenarnya itu tuh bisa diredam dengan ulama atau ya para ustadz atau pimpinan kiainya itu berdiskusi dengan penjajah Belandanya. Tapi kan penjajah Belanda istilahnya nggak bisa diskusi juga, karena ya teman-teman tahu sendiri ya penjajah itu seperti apa. Nah, maka timbullah gerakan jihad gitu ya, gerakan jihad. Nah, dulu tuh karena Belanda tidak sesuai dengan keinginan Belanda, atau harusnya mereka tuh karena dijajah tuh menurut sama kita gitu. Nah, Belanda tuh memberi sebutan pada kelompok-kelompok itu tuh yang bergerak pelan, mereka tuh disebut dengan radikalisme, karena tidak sesuai dengan yang yang mereka harapkan, yang penjajah harapkan. Terus contohnya di zaman sekarang? Nah, contohnya adalah saat ini penjajahan di tanah Palestina gitu, di mana semua orang yang bilang hak asasi manusia hanya bisa diam gitu, sedangkan saat non Muslim satu orang teraniaya mereka teriak-teriak gitu. Maka disitulah umat Islam yang lain pun trigger gitu, wah kita harus jihad ke Palestina, misalkan ada yang dari Indonesia. Nah, itu salah satu penyebabnya. Terus yang
kedua ada kezoliman yang dibiarkan, kayak apa? Misalkan di negara kita ada sesuatu yang salah, tapi pemerintah tuh hanya diam saja gitu. Makanya timbul-timbullah sikap-sikap yang tidak bisa diredam lagi nih oleh ulama tuh. Udah sabar dulu, kita diskusi dulu misalkan dengan pemerintah. Silakan apa? Cukup pemerintah aja atau penegak hukum aja yang berapa namanya? Memberi punya hak gitu untuk menghukum. Nah, tapi karena penegak hukum diam aja, pemerintah diam aja, nah makanya timbullah gerakan-gerakan yang istilahnya secara dipaksakan dengan kekerasan gitu terhadap hal tersebut. Nah, terus yang ketiga ya penistaan agama, ya teman-teman udah pernah tahu juga ya yang di zaman-zaman tahun-tahun kebelakang itu seperti itulah. Karena pemerintah diam, penegak diam, akhirnya muncullah gerakan-gerakan yang mungkin karena pemerintah tidak ambil tindakan, penegak hukum diam saja, jadilah timbullah dari organisasi Islam pun bergerak untuk istilahnya meminta keadilan gitu. Nah, solusi yang ditawarkan atau disampaikan dari Ustadz Syafiq ya, teman-teman bisa lihat langsung videonya di YouTube, adalah mempelajari Islam yang benar dengan berguru pada ustadz atau ulama yang kompeten secara keilmuan di bidang Islamnya. Nah, terus yang kedua, menanamkan Islam yang benar dalam pendidikan karakter. Nah, ini mungkin khususnya untuk lembaga pendidikan gitu ya, lembaga pendidikan untuk di kita juga udah bagus ya kurikulumnya, istilahnya kurikulum untuk sekolahan kan ada pendidikan karakternya. Nah, selanjutnya bimbingan agama dari tenaga pengajar atau pihak lembaga pendidikan ya, masih menyangkut dengan tadi ya yang kedua. Oke. Selanjutnya ada perhatian pengawasan terhadap anak dari orang tua. Nah, mungkin teman-teman kan calon ibu bapak tuh ya, mungkin nanti misalkan punya anak. Nah, jangan sampai lepas dari SMA gitu, terus kuliah sekarang ngekos gitu. Nah, anaknya dianggapnya udah dewasa gitu, udah bisa ngurus apa-apa sendiri. Nah, itu apalagi usia seperti itu sangat labil gitu ya, sedang mencari jati diri gitu, gitu. Jangan sampai misalkan anak-anak yang baru SMA terus masuk kuliah terus kita ngerjain tugas ya sambil nongkrong. Nah, mungkin ada oknum-oknum yang mendekat gitu. Kamu daripada gini-gini aja mending ikut jihad ke Palestina, ikut jihad ke ngelawan ISIS. Nah, itu tuh doktrin-doktrin seperti itu ternyata ada juga oknum-oknum yang mengincar orang-orang yang kiranya nih bisa nih diajak nih. Nah, makanya perhatian orang tua terhadap anak tuh sangat penting sekali gitu. Terus yang terakhir, penjara khusus untuk memperbaiki psikis akibat pemahaman yang salah. Nah, dari korban, misalkan ada korban yang terkena paham radikal yang seperti itu, penjaranya tuh dibedakan tuh, nggak bisa mereka dipukulin baru sadar, nggak bisa mereka ditembak dulu kakinya baru sadar, tapi ini adalah yang diperbaiki adalah pemikirannya dan psikologisnya gitu. Jadi dihadirkanlah, misalkan di penjara khusus dihadirkanlah diobati atau direhabilitasi dengan bekerjasama antara penegak hukum dengan ulama gitu, bagaimana agar si pemahaman yang dia paham itu bisa diperbaiki. Nah, wallahualam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sekali lagi saya hanya mengutip, masih jauh dari kata kompeten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Alhamdulillah ya Kang Adi Hatia Warman dari Prodi Pendidikan Biologi sudah memberikan share materinya ya, dan Masya Allah ya sangat
sangat banyak sekali dan sangat bermanfaat sekali, terutama tadi dari kata bahasa radik dan radikalisme. Memang pada awalnya radik itu bukan sebuah kata yang jelek atau yang buruk gitu, tapi karena ada isme-isme itulah yang membuat radikalisme itu menjadi paham yang ekstrim gitu, yang menginginkan seseorang untuk mengikuti politik atau cara sesuatu dengan cara yang ekstrim. Kemudian tadi disampaikan juga ada sebabnya, ada dari internal dan eksternal. Kemudian ada solusinya, yang mungkin pada intinya memang kita harus memilih ustadz ataupun guru yang benar ya. Kemudian kita memang perlu untuk membimbing anak-anak, mungkin anak-anak kita atau mungkin anak adik-adik kita atau sepupu kita yang mungkin masih dalam kondisi labil agar bisa menyaring beberapa ilmu mungkin yang harus ada bimbingannya seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Saya akan berikan mungkin dari hanya 3 penanya saja karena waktu juga. Baik, kepada Akang dan Tente yang ingin bertanya. Oh, sudah ada yang mengacungkan tangan dari Teh Nurul Afifah dari jurusan PKK ya. Ya, dia sudah mengacungkan tangan. Kepada Teh Nurul, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Teh. Silakan. Ya, terdengar. Mohon maaf sebelumnya saya mematikan kamera agar sinyalnya berjalan lancar. Saya langsung saja ingin bertanya kepada 3 penyaji materi mengenai radikalisme. Jadi baru-baru ini itu ada kasus yang memanas ya di Twitter juga di Instagram mengenai perseteruan antara Ustadz Maher At-Tuwalibi dengan Nikita Mirzani. Mungkin ada sebagian di sini yang tahu, mungkin ada juga yang belum tahu. Jadi berawal dari Nikita Mirzani itu mengatakan bahwa Habib Rizik Syihab itu adalah seorang tukang obat, lalu Ustadz Maher ini langsung naik pitam seperti itu, langsung marah dan membuat video yang mengata-ngatai Nikita Mirzani dengan kata-kata yang sangat tidak pantas. Untuk kelanjutannya mungkin kalian ketiga pemateri bisa menonton videonya di Instagram Nikita Mirzani. Nah, lalu setelah saya telusuri dan saya penasaran juga mengenai kasus ini, setelah saya lihat itu memang ternyata jejak karir Ustadz Maher At-Tuwalibi dan Habib Rizik Syihab ini agak melenceng ya bagi saya pribadi gitu, karena ternyata ceramah-ceramah mereka dan pemikiran-pemikiran mereka itu agak kasar gitu, tidak agak sih, malah kasar sekali menurut saya. Dari kata-kata Ustadz Mahernya itu sendiri memang sangat tidak pantas gitu. Lalu banyak juga pemikiran-pemikiran beliau yang menurut saya ini menyesatkan dan sangat membahayakan gitu. Nah, untuk kelanjutan videonya mungkin nanti pemateri bisa lihat di feed Instagramnya Nikita Mirzani. Nah, pertanyaan saya, apakah menurut kalian ustadz-ustadz tersebut yang sekarang lagi ramai diperbincangkan itu termasuk ustadz-ustadz yang memiliki pikiran radikal, dan apakah pendapat kalian mengenai mereka itu, apakah ini tuh membahayakan gak sih bagi kita sebagai golongan-golongan muda gitu, dan banyak sekali kan pengikut mereka seperti yang kalian tahu sendiri. Baik, pertanyaan saya apakah cukup dimengerti? Cukup. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Teh Nurul ya tadi yang sudah bertanya. Baik, kita tampung dulu untuk pertanyaan Teh Nurul. Kita langsung kepada penanya yang kedua, ada Kang Riki Rustana. Kepadanya kami persilahkan. Baik Kang, sebelumnya terima kasih. Mohon maaf juga belum bisa on cam karena terkait jaringan. Jadi seperti yang kita tahu ya, bahwasanya radikalisme itu adalah akar dari terorisme. Dan kalau ditinjau secara pengertian, radikalisme itu adalah paham yang menginginkan perubahan dengan cara kekerasan, dan terorisme itu adalah penyerangan terkoordinir untuk menimbulkan hal-hal yang bersifat teror gitu. Dari pengertian tersebut juga udah bisa kita
pahami itu pengertiannya bersifat umum. Nah, jadi kenapa sih terorisme dan radikalisme ini selalu dihubungkan dengan Islam? Dan menurut penyaji bertiga, apakah di agama lain ada atau ada hal yang memungkinkan sih? Ada hal-hal yang memungkinkan nggak sih timbulnya radikalisme dan terorisme? Seperti itu. Dapat dipahami. Iya, bisa. Baik. Cukup Kang pertanyaannya? Kang Riki? Cukup Kang. Apakah pertanyaannya dapat dipahami? Ya, insya Allah kalau dari saya sendiri sih paham. Mungkin nanti akan saya tinjau ulang lagi ya untuk pertanyaan. Terima kasih Kang. Ya, baik. Untuk Akang Tete masih ada satu pertanyaan lagi. Silakan bagi yang ini bertanya. Ada? Belum? Baik, kalau belum, saya akan mereview dikit untuk pertanyaannya. Yang pertama ada dari Teh Nurul terkait video atau tanggapan Ustadz Maher terhadap Nikita Mirzani yang mungkin mengata-ngatai Habib Rizik ya kalau nggak salah. Terus di video itu Ustadz Maher mengatakan atau mengajarkan cara yang mungkin kasar. Nah, pertanyaannya, apakah menurut kalian ustadz-ustadz tersebut termasuk ustadz-ustadz yang memiliki pikiran radikal? Apakah membahayakan untuk golongan muda atau tidak? Nah, itu mungkin pertanyaan dari Teh Nurul. Baik, silakan untuk salah satu ketiga penyaji. Kalau ada tanggapannya, silakan untuk ditanggapi pertanyaan tersebut. Kemudian yang kedua, ada pengertian radikalisme disampaikan oleh Kang Riki. Dan pertanyaannya adalah, kenapa sih radikalisme ini hanya dihubungkan dengan Islam saja? Apakah radikalisme ini ada di agama lain? Seperti itu pertanyaan dari Kang Riki. Baik, kepada penyaji silakan untuk dijawab. Bebas, apakah mau pertanyaan yang pertama atau yang pertanyaan yang kedua? Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab ya. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama itu radikal atau tidak ya, saya belum bisa apa istilahnya memberi apa istilahnya menjustifikasi bahwa oh dia itu radikal. Saya belum dapat sampai ke sana gitu. Tapi kalau misalkan itu baik atau tidak, menurut saya pribadi itu kurang baik karena Rasulullah dakwah pun tidak dengan kekerasan, tapi dengan lemah lembut gitu. Itu kalau misalkan dari istilahnya kata-kata yang disampaikan oleh ustadz yang bersangkutan. Nah, selanjutnya yang kedua, kenapa selalu ditujukan kepada umat Islam? Nah, wallahu alam, apakah emang ada misi tertentu dari sekelompok orang atau misi tertentu dari sekelompok orang untuk menjatuhkan martabat Islam? Karena saya juga sama gitu berpikir seperti itu, karena satu orang yang istilahnya yang berjenggot, yang berkopiah melakukan kesalahan, tapi yang disalahkan itu seluruh umat Islam gitu. Misalkan yang melakukan bom bunuh diri atau kasus yang dia tuh istilahnya jadi tersangka terorisme, pasti digembor-gemborkan di media, ramai banget gitu, sampai 7 hari 7 malam masih ada aja gitu di media gitu. Terus pas dihukum pun si orangnya pun pasti jenggotnya berjenggot, terus pasti pakai peci terus gitu. Nah, itu mungkin ya, wallahu alam, ada gerakan-gerakan yang sengaja untuk menjatuhkan umat Islam mungkin ya, bukan tidak tahu pastinya saya. Terus
apakah ada terjadi radikal juga di agama lain? Nah, setahu saya ada juga gitu, karena yang namanya manusia walaupun diajarinnya sama, misalkan kayak kita aja gitu ya, orang Indonesia gitu. Kita diajarin Pancasila kan nilainya baik-baik gitu, tapi ada aja orang-orang yang melanggar gitu. Begitupun dengan mungkin ya dengan agama yang lainnya juga gitu. Misalkan di agama Buddha atau Hindu dilarang membunuh sapi gitu, tapi mungkin ada juga orang-orang atau oknum yang berpikir Tuhan saya mah maha baik gitu, jadi makan sapi juga nggak apa-apa gitu. Misalkan seperti itu, mungkin itu yang bisa disampaikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman penyaji yang lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kang Adi ya, Kang Adi yang menjawab tadi ya. Mungkin dari penyaji lain ada tambahan terkait jawaban, atau ada mungkin yang berbeda jawaban dari Kang Adi, dipersilahkan. Ada? Atau Kang Riki ini dari tadi mengacungkan tangan, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Halo? Oh, tidak ada. Baik. Selanjutnya mungkin dari penyaji lain, kalau ada tambahan ataupun jawaban yang berbeda, silakan untuk diutarakan. Saya izin menambahkan aja, Kang. Baik, boleh. Silakan, Kang. Ya, jadi kalau untuk masalah yang pertanyaan pertama di situ, kita sudah lihat ya, bagaimana masyarakat gitu, terutama front-front pembela Islam dan juga para pengikut-pengikutnya, dalam rangka mereka itu memblokade satu bandara gitu, secara garis besar gitu. Itu merupakan hal yang belum bisa disalahkan. Sebelumnya saya bilang di sini saya netral gitu ya, tidak berpihak pada hal pihak sana maupun pihak sini gitu. Saya hanya mencari jalur terbaik gitu. Apa sih jawaban terbaik? Jadi kalau menurut saya itu dari cara mereka memblokade jalur bandara itu menurut saya sedikit mempersulit, apalagi sampai bisa memblokade gitu. Itu kan merubah sistematis sistem bandara gitu. Dari merubah sistematis itu membuat masyarakat yang lain juga merasa terganggu. Namun satu sisi memang sangat tidak disalahkan gitu. Cuma dari awal pun sudah dianjurkan untuk penjemputan, tolong tidak untuk di bandara. Sehingga merusak kestabilan yang sudah ada distabilkan di bandara gitu. Tolong penjemputan bisa di jalan atau di rumah sang habaib. Jadi kalau secara penjemputan besar-besaran dari bandara, kemudian blokade jalur hingga dibawa ke rumahnya, gitu. Menurut saya tidak salah, namun penjemputannya tidak salah, namun caranya yang salah. Gitu. Memang tidak ada salahnya gitu menjemput sang cucu Nabi, itu kan merupakan cucu dari baginda Rasulullah. Cuma dari caranya itu yang menurut saya kurang tepat gitu. Kan bisa saja mereka penyambutan di rumah, membuat semacam syukuran atau penyambutan dalam rangka kedatangan Habib. Kalau untuk masalah habaib tersebut, menurut saya gini, kita tidak bisa menyalahkan masa lalu orang lain gitu. Setiap orang itu kan pasti punya masa lalu yang kelam gitu. Jadi untuk habaib-habaib yang memang mungkin dulu memberikan materinya itu sedikit membawa kekerasan atau sedikit terlalu memberikan dorongan gitu sehingga membuat orang lain menjadi panas gitu. Itu tidak dapat kita garis besarkan untuk menjadikan itu kesalahan. Kenapa? Kita lihat dulu perspektif dia itu seperti apa gitu. Penglihatan dia itu seperti apa. Apakah pure memang benar-benar untuk mengadakan kekerasan? Kan tidak gitu. Mereka melakukan kekerasan pasti ada konfliknya gitu. Kenapa? Sebab dan akibatnya itu pasti ada gitu. Kalau untuk pertanyaan yang kedua, kenapa sih Islam itu selalu dikaitkan dengan radikalisme dan terorisme? Itu hanyalah isu.
Menurut saya itu hanyalah isu. Kenapa? Karena di dalam secara garis besar, secara arti pun terorisme adalah tindakan, suatu tindakan di mana membuat suatu ketakutan di suatu ruang lingkup. Nah, sementara Islam itu adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Jadi kalau menurut saya itu hanyalah isu. Kenapa? Isu-isu dari beberapa kaum, dari beberapa orang, dari beberapa oknum yang ingin memecah belahkan pemahaman gitu, pemahaman. Nah, dari mulainya terpecah belah itu, nanti mulailah dimasukkan pola pikir, pemahaman-pemahaman yang salah, yang menyebabkan semuanya menjadikan itu pola pikir yang salah, gitu, menjadikan pemahaman yang salah, sehingga membuat semuanya menjadi berantakan. Mungkin segitu aja kan dari saya. Ya, baik. Terima kasih kepada Akang yang sudah menambahkan. Memang baik, saya ambil garis besarnya saja bahwa apakah itu radikal, apakah itu tidak. Kita kembali lagi mungkin kepada kan di sini ada dua pendukung mungkin yang berbeda. Mungkin bisa jadi si pendukung A dia bilang dia radikal, bisa jadi si pendukung B dia bilang mungkin dia tidak radikal gitu. Nah, tapi balik lagi ke netralan, radikal itu apa? Mungkin kita sendiri banyak mungkin kita yang belum apa ya tidak bisa menentukan apakah orang itu radikal atau tidak, karena memang seperti tadi kita juga tidak bisa membuat mengkafir-kafirkan orang dengan semudah itu. Mungkin itu yang berusaha dijawab oleh kedua penyaji tadi, bahwa kalau dibilang radikal mungkin tidak bisa disebut radikal, tapi kalau misalnya itu perbuatan yang tidak baik, oke, itu perbuatan tidak baik dari si pembuat itu. Itulah dari jawaban penyaji tadi. Kemudian apakah ada agama lain ada yang radikal juga? Mungkin di beberapa agama ada orang-orang yang bukan agamanya yang radikal mungkin, tapi ada orang-orang yang mungkin juga mempunyai paham yang radikal terhadap agamanya sendiri gitu. Akhirnya muncullah keekstreman itu. Jadi bukan hanya Islam. Dan kenapa sih hanya Islam? Karena itu hanya isu. Tadi sudah dijelaskan oleh Akang yang menjawab pertanyaan atau menambahkan jawabannya. Nah, baik, ini ada yang mengacungkan tangan dari Rijal Hengki dari PBI ya. Sebelumnya, tapi mohon maaf karena ini diskusinya terbatas ya waktunya. Jadi mungkin tidak bisa dilanjutkan ya. Nah, tidak bisa dilanjutkan karena kita akan masuk kepada pematerian dosen. Mungkin bagi Akang Teteh yang ingin menambahkan, bagi penyaji mungkin tadi ada yang belum bisa menambahkan, mungkin kita bisa menambahkannya di kemudian hari ataupun bisa melalui chat-chat mungkin dengan dosen ataupun dengan penanya tadi. Kemudian ada yang ingin bertanya lagi, mungkin tadi mohon maaf juga tidak bisa karena waktunya juga sudah sak. Baiklah. Untuk mengaktifkan waktu, kita akan masuk kepada pematerian selanjutnya yang alhamdulillah untuk hari ini Bapak Risis Harinugraha M.Hum sudah hadir di hadapan kita semua. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Asep, sehat. Alhamdulillah Bapak. Baik, kita langsung saja kepada pematerian dosen narasumber yang insya Allah juga untuk hari ini nanti akan kegiatan tutorial SPI ini akan secara resmi ditutup juga oleh nanti narasumber dan kemudian disimpulkan dan akan ada pengumuman. Jadi jangan dulu untuk keluar dari room ya, sebelum pengumumannya nanti selesai. Baik, kepada yang terhormat Bapak Risis Harinugraha M.Hum, kami persilahkan untuk memberikan pematerian. Baik, terima kasih. Sebelumnya sampai jam 45 ya, 16.45 ya, Asep. Ya, betul Pak. Ya, terus untuk penutupan nanti saya kembalikan lagi ke Asep atau langsung setelah pematerian? Setelah pematerian langsung ke penutupan. Oh gitu, ya baik. Setelah penutupan baru ada pengumuman gitu ya? Iya, nanti ada pengumuman. Setelah penutupan ada pengumuman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah kita
masih bisa bertatap muka ya melalui Zoom ini. Mudah-mudahan Anda semua serta keluarga sehat, rezekinya lancar, aktivitasnya dimudahkan, dan tentunya dijauhkan dari paham-paham yang memang akan merusak diri kita, akan merusak jati diri kita, akan merusak tatanan kehidupan kita semua ya. Kita harus selalu berlindung kepada Allah, memohon kepadanya. Baik, kemudian mohon maaf saya ini tadinya mau pakai slide ke laptop, hanya ini aja HP aja tadi keluar masuk Zoom-nya mungkin karena masalah sinyal, jadi ke laptop pun tidak kuat ya untuk di wifi kannya. Para mahasiswa yang berbahagia, mudah-mudahan tetap semangat. Yang saya hormati juga ya panitia, moderator, terima kasih waktunya. Berbicara tentang radikalisme tadi sudah disampaikan oleh para penyaji yang luar biasa. Terima kasih atas informasinya, pengetahuannya kepada kita semua. Ya, sudah dipaparkan apa itu radikalisme, kemudian bagaimana solusinya, sebab akibatnya apa, gitu kan. Dan mudah-mudahan walaupun sudah memaparkan tidak terpapar, ya. Tidak terpapar dengan paham-paham yang sifatnya radikal. Nah, lalu saya mau ngomong apa kalau sudah disampaikan gitu ya? Menambahkan saja. Kalau melengkapi jauh kiranya dari keilmuan ya, bukan spesifik juga ke bidangnya. Jadi hanya menambahkan. Kalau melengkapi sudah final kan? Makanya menambahkan saja. Tentu ada hal-hal lain, ada penjelasan-penjelasan lain terkait radikalisme ini. Ya, judul yang diberikan itu adalah upaya preventif ya, mencegah radikalisme dalam kehidupan beragama. Radikal tadi sudah disebutkan akar, ya. Radik dari kata radik yang dari biologi itu siapa tadi teh ya? Dari kata radik artinya mengakar. Nah, makanya Hazim Muzadi almarhum, Kiai Hazim Muzadi almarhum ya, mantan ketua PBNU waktu itu pernah menyampaikan juga bahwasanya seseorang ya atau pemeluk agama itu boleh menjadi radikal, tetapi dalam tahap apa? Mengakar, mendasar dalam hal pengetahuannya, mengakar, mendasar dalam hal pemahamannya. Kalau konteksnya sekarang dalam kehidupan beragama, berarti mengakar dan mendasar dalam memahami agama yang dianutnya. Maka radikal di sini masih sah-sah saja dan boleh. Kalau kita tidak punya sifat radikal ini, tentu kita ya biasa-biasa saja gitu kan. Tentu kita hanya istilahnya cangkangnya saja, luarannya saja, tanpa ingin tahu lebih dalam. Anda yang di biologi, kalau hanya luarnya saja, oh biologi itu pastilah berbicara tentang itu gitu kan, misalkan tentang ya tubuh atau tentang lainnya. Sebetulnya kalau radikal lebih dari itu. Oh ternyata di dalam biologi itu ada ini ada itu ya misalkan begitu. Nah dalam hal beragama kata Kiai Haji Hasyim Muzadi itu boleh radikal. Nah yang tidak boleh adalah ada ismenya. Maka radikalisme itu adalah radikal plus isme. Isme itu apa? Paham, ideologi, doktrin, ya dogma yang ujung-ujungnya berkonotasi negatif. Nah, ini yang harus kita jauhi bersama. Ini yang harus kita cegah dan ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai radikalisme ini menjangkit kepada diri kita, ya. Nah, kemudian kalau berbicara apakah ada sebetulnya konsep radikalisme di dalam Islam, ya? Di dalam Islam tidak mengenal istilah radikalisme. Adapun sejarah Islam pernah mencatatkannya. Namun Islam sendiri tidak mengenal tidak diketemukan istilahnya ajaran tentang radikalisme, maksudnya ke sana.
Adapun yang mendekati misalkan kalau di dalam bahasa Arab sendiri di apa, karena saya juga bagian apa latar belakang bahasa Arab ya, ada yang mengartikan at-tatarruf, kemudian al-unfu, ada juga al-gulu, tadi sudah ada juga menyampaikan ya, al-gulu, kemudian al-irhab, tasyaddud gitu kan. Nah, dari itu semua, pengerti-arti radikalisme itu semua merujuk pada arti yang berlebihan. Sedangkan di dalam Islam kita tidak diajarkan untuk berlebihan. Tadi sudah disampaikan juga, ada yang dicontohkan misalkan Rasul ya, ada sahabat kok Rasulnya aja yang mengajarkan, yang memberikan tauladan, yang menyampaikan tentang agamanya tidak begitu, kenapa ini sahabat begitu kan, misalkan gitu ya. Nah, sampai juga kepada kita, kenapa Rasul saja mengajarkan keseimbangan, mengajarkan taat tawasud, mengajarkan moderasi, mengajarkan keadilan. Kenapa kita sebagai umatnya berlebih-lebihan di dalam agama? Seolah-olah agama itu butuh pembelaan kita, gitu kan? Seolah-olah Tuhan itu butuh akan suara takbir kita, gitu. Kita membela agama wajib, tetapi gitu kan tidak cara berlebihan, apalagi dengan hal-hal yang memang tidak pantas, tidak mencerminkan Islam rahmatan lil alamin. Maka wajar saja ya ketika tadi nyambung ke pertanyaan yang kedua ya, ketika ada sesuatu yang sifatnya kekerasan, sifatnya ekstremisme yang menjurus pada terorisme, radikalisme sering dicantolkan kepada Islam. Karena apa? Sejauh ini udah mah media media ini ingin juga menyudutkan kepada Islam, ternyata iya yang dilihat oleh masyarakat itu, kok umat Islam begini ya, gitu kan. Makanya tugas kita untuk mengcounter, tugas kita supaya tidak kekerasan itu diidentikan lagi dengan Islam, maka tumbuhkanlah keislaman kita yang nyata. Makanya wajar ketika di Eropa, ya di Eropa, di Amerika, mendengar kata Muslim itu Islamofobia ya, Islamofobia, ada Islamofobia kan demikian. Karena apa? Yang diterima informasi pengetahuan oleh mereka adalah bagian dari kekerasan, gitu kan ya. Nah, makanya juga wajar juga sebetulnya, bukan berarti saya mewajarkan ya terhadap ucapannya Macron kemarin misalkan. Dari sisi yang lain saya melihatnya wajar juga misalkan Macron demikian menyampaikan. Karena apa? Karena yang diterima oleh mereka ternyata apa yang negatif-negatifnya. Maka wajar saja juga jika ada ungkapan begini. Hadis kalau nggak salah. Al-Islamu mahjubun bil muslimi. Islam itu terhalang baiknya, Islam itu terhalang citranya, Islam itu terhalang pamor rahmatan lil alaminnya karena siapa? Karena oleh umat Islam sendiri, yaitu oknumnya. Gitu kan? Nah, al-Islamu yu'la wala yu'la alaihi, gitu kan. Islam itu tidak bisa ada yang melampaui kan demikian. Nah, tetapi kalau kita memunculkan Islamnya yang damai, Islamnya yang rahmatan lil alamin, Islamnya yang lemah lembut, niscaya saya yakin umat manapun, masyarakat manapun akan menyanjung-nyanjung umat Islam. Nah, gitu ya. Itu. Saya kembali lagi pada pembahasan jadi tentang radikal itu. Jadi dalam Islam itu tidak ditemukan. Kemudian kenapa sih ada muncul Islam? Apa sih faktor-faktornya? Tadi sudah disebutkan ya. Saya juga menambahkan, kata Azbari Ajar, ada pemahaman keagamaan yang literal. Nah itu. Tadi pemahaman keagamaan yang minim. Nah, saya tambahkan, minimnya itu karena selalu membaca ayat itu secara literal saja. Tekstual saja. Tidak kontekstual. Misalkan ada kata-kata asyidda Muhammadur Rasulullah asyidda ulal kufar hamau bainahum. Ada kata-kata asyidda ulal kufar. Muhammad itu sebagai utusan Allah, asyidda'u keras, ala kufar ke orang kafir. Karena pemahaman yang literal, akhirnya menjadi dalil. Al-Quran aja menyuruh untuk keras. Kepada siapa? Kepada kafir, kepada non-muslim. Padahal bukan itu maksudnya. Ada konteks yang melatar belakangi kenapa ayat itu muncul. Nah, jadi
ketika pemahaman keagamaan yang terbatas, yang minim, dan pembacaan terhadap ayat-ayat atau dalil-dalil secara literal saja, maka bisa jadi menimbulkan juga pemahaman yang keliru, yang sepotong-sepotong akhirnya. Ya. Seolah Muhammad keras, padahal kita tahu banyak juga kisah yang menjelaskan bahwasanya Muhammad itu mau dicaci maki, mau dilempar, mau dibentak-bentak, mau dijahati, apa yang dilakukan oleh Muhammad? Tetap lemah lembut kepada mereka. Jibril menawarkan diri, ya wahai Nabi Allah, Rasulullah, maukah aku balaskan perbuatan mereka? Kata Rasul, tidak. Mereka berbuat demikian karena dia belum tahu tentang Islam. Kan jawabannya gitu. Akhlakul karimahnya dimunculkan. Bagi saya juga saya kurang sepakat misalkan jika ada yang mencemooh, misalkan kita balik mencemooh, kita balik mencaci maki dengan teriakan yang tidak karuan, justru itu sama saja, gitu kan? Tidak menimbulkan empati. Ya, Anda dihina, kemudian Anda balik menghina, ya sama saja kan? Gitu. Balik mencaci maki malah berlebihan, gitu kan? Justru itu malah bakal dijadikan senjata. Mungkin itu juga nyambung kepada pertanyaan yang pertama tadi, gitu kan? Jadi yang munculkanlah yang bijak. Dakwah itu, ya ini kaitannya juga dengan dakwah, gitu kan? Dakwah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu bisa beragam makna dan beragam arti. Bagaimana memunculkan karakter yang baik agar diterima oleh orang lain. Bagaimana menciptakan suasana yang harmonis. Demikian, ya, gitu. Ya, kemudian ya itu pemahaman agama yang literal, ya. Ketika ada jihad, kata-kata jihad, maka jihad yang berarti peperangan, mengangkat senjata, itulah yang dipakai. Bisa jadi kan demikian. Ketika ada orang kafir, maka orang kafirlah musuh. Jangankan orang kafir, sesama agama pun jika beda pendapat maka dianggapnya ya berbeda. Ya itu tidak boleh ya. Nah kemudian yang kedua tambahannya lagi dari Ajman Ajar adalah bacaan yang salah terhadap sejarah umat Islam, ya, yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan. Contohnya misalkan ya umat Islam pernah mencatatkan kejayaan. Ya, Islam pernah ada dalam sejarah Islam bahwasanya orang-orang yang radikal, ya. Contohnya misalkan dulu ada kita kenal dengan Khawarij. Paham Khawarij itu kan orang yang keluar dari barisan, orang yang tidak percaya kepada Ali waktu itu. Padahal dia kelompok Ali, tapi dia tidak percaya. Kenapa? Karena hasil tahkimnya itu, gitu kan. Misalkan dengan hubungannya dengan Abu Sufyan, dengan Muawiyah, ya, Muawiyah bin Abu Sufyan. Mereka dengan dalih tadi, hubungannya dengan satu tadi literal, waman lam yahkum bima anzalallahu, itu kan, faulaika humul kafirun. Siapa orang atau hakim yang tidak menggunakan hukum-hukum Allah untuk menetapkan suatu perkara, maka dia kafir. Nah, ini ciri-cirinya, gampang mengkafirkan juga, takfiri, gitu. Seolah-olah hukum misalkan Indonesia ini tidak memakai hukum Allah, gitu kan. Harusnya misalkan dibumikan secara ya membumi lah, gitu kan, hukum-hukum itu. Contoh, saya mencontohkan supaya tidak gagal paham, ya. Jangan sampai yang namanya hukum Allah atau syariat Allah itu ketika mencuri potong tangan, ketika membunuh dibunuh lagi, kisos, ketika ada tidak hanya sebatas itu. Masih contoh yang paling ringan misalkan memakai helm. Saya sering mencontohkan di kelas saya, gitu kan. Memakai helm itu bagian juga dari hukum Allah, gitu kan. Apa iya? Ya kalau kita melihatnya lebih luas, universal, iya. Kenapa? Karena di sana ada bagian hifdun nafas, maqasidus syariah hubungannya. Menjaga diri, bukan takut ditilang polisi, gitu kan. Nah, menjaga diri dari apa? Dari bahaya lalu lintas,
Menjaga diri apa dari misalkan yang akan mengakibatkan kita cedera atau celaka. Kan itu ya. Jangan jauh-jauh gitu kan. Syariat Islam itu tidak mesti yang tadi saya contohkan misalkan mencuri potong tangan, tidak. Kalau bisa dimaafkan, kalau bisa dibina itu lebih baik. Yang dibunuh lagi. Kalau dimaafkan oleh keluarganya itu lebih mulia. Gitu kan? Ya, kembali dah. Ya itu. Jadi ada salah seolah-olah jika sejarah umat Islam dulu begini, nah, orang-orang yang direkrut untuk menjadi radikal ini ya diberikan doktrin dan pemahaman yang seperti itu. Alah udah 48 ya, 2 menit lagi aja lah saya cepatkan ya. Kemudian masih adanya konflik sosial, tentu itu yang menjadi faktor munculnya yang radikal, ketidakadilan di sekitar kita gitu kan. Tetapi yang saya amati, banyak orang yang mengatasnamakan agama tetapi di sana bermuatan politis. Itu sangat disayangkan. Agama menjadi sandaran, agama menjadi tameng, agama seolah-olah yang menjadi alasan yuk kita berjihad, yuk kita begini, yuk kita begitu. Ya, itu. Lalu upaya konkret ya dalam menangkal radikalisme adalah bagaimana meningkatkan pemahaman agama kita seperti yang tadi sudah disampaikan. Kemudian mari kita membentuk komunitas-komunitas anti radikal, ya, anti radikalisasi maksudnya. Supaya apa? Supaya di dalam komunitas tersebut sering ada sharing pengetahuan, sharing pengalaman, dan sharing segala macamnya sehingga bisa mengcounter, bisa memfilter gitu kan, dan bisa menjauhkan orang-orang yang ingin menghasut, orang-orang yang ingin memprovokasi, dan orang-orang yang ingin mengajak. Kemudian kita jaga persatuan kesatuan. Kemudian tidak lupa kita siarkan agama Islam itu agama yang cinta damai. Bukan yang cinta kekerasan, bukan yang cinta propaganda, tetapi Islam yang cinta damai sesuai dengan namanya, ya, gitu. Kemudian pastinya untuk upaya preventif menangkal radikalisme ini adalah berpikiran terbuka, toleran terhadap perbedaan, waspada terhadap provokasi, ya. Jangan sampai pikiran kita eksklusif, harus inklusif. Islam antar umat Islam, Islam antar agama lain. Itu harus ada hubungan yang harmonis, hubungan yang baik. Tidak mudah menyesatkan, tidak mudah mengkafirkan, tidak mudah menyalahkan, tidak mudah melabeli sesuatu yang memang itu sifatnya negatif. Itu dulu mungkin ya, yang karena saya dikejar-kejar, bukan dikejar-kejar, dari tadi lihat jam ternyata udah 4.50 ya. Baik, karena dikasih waktunya sampai 4.45 dan kelebihan 5 menit, mungkin tentu tadi yang saya sampaikan tentang materi ini tidak cukup kita bahas atau kita kaji, kita diskusikan dalam waktu yang sangat singkat ini. Apa yang saya sampaikan pun tentu masih banyak kekurangan. Oh ya, mohon maaf sekali lagi tadi ada mencari guru, mencari ulama. Ketika ulama mencari guru gitu kan, carilah guru sebanyak-banyaknya. Jangan mencari satu guru. Dan mulai menjauhlah atau mundurlah ketika ada guru yang terindikasi di dalamnya untuk membuat sesuatu yang dapat mempengaruhi kita menjadi karakter-karakter yang intoleran. Demikian ya. Terakhir ada kata-kata yang ingin disampaikan. Ketika banyak orang yang menyebut ini kafir, ini sesat, ini bid'ah, dan lain-lainnya, ada pepatah, jika orang di mata kita selalu tampak dosanya, coba cek barangkali hati kita ada sesuatu yang mempengaruhi kita. Kemudian dikit-dikit teroris, dikit-dikit radikal, dikit-dikit kadrun, dikit-dikit kampret. Jika orang soleh selalu tampak buruk di mata kita, coba cek juga barangkali hati kita sedang terkubur debu. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, mohon maaf sudah ditutup. Saya keingat harus menutup tadi ya sesuai arahan moderator, sesuai arahan dari MC.
saya diminta untuk menutup mewakili atau mengikuti kegiatan ini tidak lain adalah untuk membiasakan diri kita melihat Islam itu supaya kita tidak melihat Islam itu Assalamualaikum Pak. Ya, sepertinya kendala jaringan ya untuk Bapaknya. Tiba-tiba ini ada hilang ya. Assalamualaikum Pak. Masih ya baik, kalau begitu sambil menunggu Bapaknya hadir lagi, saya akan menyimpulkan untuk diskusi kali ini bahwa radikal itu tidak semuanya atau tidak buruk, karena memang arti radikal sendiri adalah mengakar dan berdasar, yang artinya ketika kita memahami agama itu harus ada yang mengakar dan mendasar. Cuman kalau ada isme-isme di dalamnya, ada radikalisme, itu menyangkut kepada ideologi, isu-isu pemahaman dan doktrin dogma yang ujung-ujungnya itu akan menjadi hal negatif bagi kita semua. Oh ya. Kemudian ya mohon maaf ya, silakan saya lanjutkan. Mohon maaf koneksinya ya, terputus sendiri. Ya silakan. Saya simpulkan dulu Pak, nanti Bapak menutup acara ya. Oh gitu. ya. Oh ya, Oke, saya ya, lebih lanjut. menyebutkan. Siap. Baik. Kemudian untuk itu kita harus memahami Al-Quran, memahami si ayat itu tidak secara kontekstual saja, tapi kita harus lebih memahami tafsir, memahami hal-halnya yang mungkin kita tidak bisa sendiri. Kita harus mempunyai guru-guru yang banyak dan juga guru-guru yang mungkin kita dapat percaya beliau bisa atau mampu untuk mengajarkan kita terhadap hal itu. Kemudian untuk mengantisipasi radikal itu kita harus memperbanyak diri, mempelajari agama sebagai tameng kita gitu untuk menghadapi mungkin paham-paham yang bersifat radikalisme gitu. Kita harus banyak menuntut ilmu Islam, banyak menuntut ilmu yang bermanfaat bagi kita, kemudian kita bangun komunitas yang anti radikalisme. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada narasumber untuk menutup kegiatan tutorial SPAI Universitas Indonesia pada semester ganjil ini. Mangga Bapak, kalau saya persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf ya. Saya ucapkan terima kasih yang luar biasa, yang saya yakin Anda akan menjadi orang sukses dan orang hebat. Tentunya kita berusaha dengan kerja keras dan kerja cerdas. Terima kasih juga atas nama penyelenggara kepada para panitia, para pengurus tutorial yang dengan tanggung jawabnya, dengan rasa tanggung jawab yang dimiliki setiap saat, bagaimana agar tutorial ini sukses dan lancar. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Allah yang Maha Tahu, Allah yang akan membalas amalan Anda semua. Ya. Terakhir, sebelum saya tutup, saya ingin mengajak berdoa dulu ya. Mohon maaf ya, ingin mengajak berdoa. Seperti yang kita ketahui, dosen kita, dosen almarhum Profesor Dr. Abad As-Saffah, hampir seminggu yang lalu meninggal dunia. Mudah-mudahan almarhum diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Khususon hadiyatuna li Abbas As-Saffah bin Haji At-Tari Al-Fatihah. Baik, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, tutorial SPAI UPI tahun ajaran 2020-2021 semester ganjil ini resmi ditutup. Mudah-mudahan membawa barokah
mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rizal Sari Nugraha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya akan ada pengumuman. Akang Teteh jangan dulu pergi ya, masih ada pengumuman. Jangan dulu live ke grup ya. Silakan host untuk menampilkan salin dia pengumumannya. Baik, ini ada pengumumannya. Silakan bisa di screenshot. Kemudian saya akan membacakan sedikit. Ini ada pengumuman tugas pengganti. Jenis tugas pengganti membuat esai dan video ketentuan. Esai tulis tangan di kertas folio minimal 1 halaman. Tema materi sesuai dengan webinar kosong yang ingin ganti. Video berisi tentang penjelasan esai yang sudah dibuat. Durasi video minimal 3 menit dan maksimal 5 menit. Upload di Instagram dengan tag IG tutorial, foto esai dan link Instagram kirim ke CP Fakultas masing-masing. Yang kedua, membuat buletin dakwah ketentuan minimal 250 kata, boleh sertakan gambar, desain kreatif, mungkin tema materi dengan webinar kosong yang ingin ganti, hasil buletin di-share ke story dan feed dan minimal ke 5 grup sosial media, lain WA, Telegram, lalu screenshot hasil share-nya, desain buletin dan screenshot dikirim ke CP Fakultas masing-masing. Ada ketentuan dan syarat tugas pengganti berfungsi untuk pengganti 2 webinar presensi yang kosong. 1 jenis tugas berlaku untuk presensi in-out. Untuk pengganti 1 webinar yang kosong cukup membuat esai dan video saja. Untuk pengganti 2 webinar yang kosong, membuat esai, video, dan buletin dakwah. Format pengiriman CP dengan format nik, nama lengkap, jurusan, dan mengganti webinar keberapa ya, webinar kosong yang digantinya. Contoh, 18.0080 Dea Sekar dari Prodi IPAI mengganti webinar 2 dan 4, lalu lampirkan tugas penggantinya batas pengumpulan Minggu 29 November 2020. Baik, segitu saja mungkin pengumuman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Kang Tete yang sudah menyimak sampai akhir, sampai pengumuman ya. Mohon maaf mungkin bila ada salah kata, baik dari saya, baik disengaja maupun tidak. Akhir kalam, kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penyanyi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Di CP Fakultas ya. Silakan. Ya, bagi yang belum foto, silakan screenshot ke Fakultas. Yang belum presensi out, silakan untuk presensi out terlebih dahulu. Baik, saya undur diri. Selamat beraktivitas kembali bagi Akang dan Tete. Jangan lupa untuk presensi. Salam.